Selamat datang. Saat bencana melanda, yang sering kali kita lihat di permukaan adalah kekacauan. Tapi tahukah Anda, di balik semua itu, ada sebuah sistem yang dirancang dengan sangat hati-hati untuk menyelamatkan nyawa. Nah, hari ini kita akan bedah bersama kerangka kerja sistematis untuk mengelola krisis kesehatan saat bencana terjadi. Jadi pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa mengubah kekacauan itu menjadi sebuah respon yang terkoordinasi? Jawabannya terletak pada sebuah proses yang terstruktur dan multitahap yang akan kita jelajahi satu persatu. Sebelum kita masuk lebih jauh ke respons pasca bencana, kita harus mulai dari fondasinya terlebih dahulu, yaitu pencegahan dan mitigasi. Mengapa ini yang paling pertama dan utama? Karena begini, setiap upaya yang kita investasikan di depan untuk mencegah, itu bisa menghemat berkali-kali lipat kerugian di kemudian hari. Filosofi ini bukan sekadar kata-kata indah ya. Ini adalah prinsip yang benar-benar menjadi dasar dari setiap pengambilan keputusan dalam perencanaan pengurangan risiko bencana. Mulai dari kebijakan di tingkat nasional hingga ke tindakan-tindakan di tingkat komunitas. Nah, mitigasi itu sendiri punya dua wajah. Di satu sisi, ada yang kita sebut mitigasi struktural. Ini yang sifatnya fisik ya, seperti membangun tanggul atau memperkuat bangunan. Di sisi lain, ada mitigasi non-struktural, yang lebih ke arah kebijakan, seperti membuat peraturan tata ruang atau edukasi publik. Keduanya ini harus jalan beriringan agar hasilnya maksimal. Baik, sekarang mari kita masuk ke jantung krisisnya. 72 jam pertama setelah bencana terjadi. Periode ini sungguh sangat-sangat kritis. Setiap keputusan yang diambil di sini bisa menjadi penentu antara hidup dan mati. Coba Anda bayangkan, Anda adalah seorang petugas kesehatan di tengah zona bencana. Hal pertama yang Anda butuhkan apa? Tentu saja, data, informasi. Nah, inilah fungsi utama dari penilaian kesehatan cepat, atau yang sering disingkat RHA. Tujuannya adalah memberikan gambaran awal yang krusial untuk menentukan langkah-langkah selanjutnya. Dan lihat angka ini. Ini menekankan betapa pentingnya kecepatan. Tim penilai itu hanya punya waktu, catat ya, 24 hingga 72 jam saja untuk mengumpulkan data-data vital ini. Bisa dibilang, ini benar-benar sebuah perlombaan melawan waktu. Jadi, RH itu lebih dari sekedar mengumpulkan angka loh. Ini adalah sebuah alat strategis untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sangat penting. Seperti apa masalah kesehatan yang paling mendesak, berapa banyak sumber daya yang kita butuhkan, dan yang paling penting, di mana kita harus memfokuskan seluruh upaya kita. Oke, setelah datanya terkumpul, sekarang saatnya mengubah informasi tersebut menjadi sebuah tindakan yang nyata. Disinilah rencana operasi darurat memegang peranan penting. Anggap saja ini sebagai cetak biru untuk setiap langkah yang akan diambil. Penting untuk kita pahami bersama, ini bukanlah sebuah rencana strategis jangka panjang. Sama sekali bukan. Ini adalah panduan taktis yang fokusnya pada tindakan-tindakan segera untuk menyelamatkan nyawa dan meminimalkan dampak kesehatan saat itu juga. Seperti yang bisa kita lihat di tabel ini ya, sebuah rencana operasi yang baik itu mencakup semuanya secara detail. Mulai dari siapa melakukan apa, bagaimana prosedur standarnya, sampai ke cara mengelola logistik. Ini adalah struktur yang memastikan semua orang bergerak ke arah yang sama, bahkan di tengah situasi yang paling kacau sekalipun. Sangat krusial. Biasanya, bencana besar itu kan menarik banyak sekali organisasi bantuan dari mana-mana. Ini bagus tentu saja. Tapi, bagaimana kita bisa memastikan semua bantuan itu terkoordinasi dengan baik dan tidak tumpang tindih? Nah, mari kita lihat mekanisme di baliknya. Disinilah peran dari klaster kesehatan. Anda bisa bayangkan klaster kesehatan ini seperti seorang dirijen dalam sebuah orkestra. Tugasnya adalah memastikan setiap organisasi memainkan perannya secara harmonis untuk menciptakan sebuah respons yang efektif dan efisien. Tujuannya terdengar sederhana, tapi dampaknya luar biasa penting, yaitu menghindari duplikasi upaya dan mengisi celah yang mungkin ada dalam respons. Dengan kata lain, memastikan bantuan sampai kepada mereka yang paling membutuhkan dan tidak ada satupun yang terlewatkan. Kalau kita lihat di sini, cakupan klaster ini ternyata sangat luas ya, mulai dari layanan medis darurat sampai kesehatan jiwa. Ini mencerminkan sebuah pemahaman bahwa dampak bencana itu tidak hanya soal fisik, tapi juga psikologis. Jadi, pendekatan yang dibutuhkan harus holistik, harus menyeluruh. Baik, setelah semua perencanaan dan koordinasi tingkat 3 tadi, pada akhirnya yang paling penting adalah apa yang terjadi di lapangan, yaitu perawatan pasien. Mari kita lihat bagaimana semua strategi tadi diterjemahkan menjadi tindakan nyata untuk menolong para korban. Ada 5 prinsip utama yang menjadi panduan di lapangan. Pertama, triase, yaitu memilah korban. Kedua, stabilisasi kondisi pasien.
Ketiga, evakuasi ke fasilitas yang lebih memadai. Keempat, yang sering terlupakan tapi sangat penting, pencegahan infeksi. Dan terakhir, manajemen nyeri. Kelima prinsip ini membentuk sebuah alur kerja yang sangat sistematis. Tujuannya satu, membawa keteraturan di tengah kekacauan dan memaksimalkan jumlah nyawa yang bisa diselamatkan. Oke, kita sudah melihat sistem yang ada saat ini. Sebuah sistem yang dirancang dengan luar biasa untuk menyelamatkan nyawa. Tapi, pertanyaan besarnya adalah, seiring dengan perubahan iklim dan bencana yang tampaknya semakin sering dan kompleks, bagaimana sistem ini harus berevolusi? Bagaimana kita bisa membuatnya lebih baik lagi untuk menghadapi tantangan di masa depan? Ini adalah sebuah pertanyaan penting yang perlu kita renungkan bersama.